Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama sebuah kisah seorang wanita waliullah yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan perjuangannya, wanita ini sangatlah patut menjadi contoh para wanita Islam lainnya. Di negara Irak, tepatnya di kota Basrah, hiduplah sebuah keluarga yang teramat miskin. Mereka terdiri dari pasangan suami istri dan 3 anak perempuan dan 1 anak yang masih dalam kandungan. Keadaan mereka serba kekurangan, namun keadaan ini tidak membuat mereka putus asa. Meskipun mereka miskin, mereka tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, lahirlah seorang bayi yang cantik dari pasangan suami istri yang sangat miskin. Alhamdulillah, anakku sudah lahir dengan selamat. Alhamdulillah, tapi kita tidak punya apa-apa untuk bayi kita, Bu. Bahkan tidak ada setetes minyak pun untuk mengurap pusarnya. Kita pun tak punya lampu untuk meneranginya. Pergilah ke rumah tetangga sebelah dan mintalah setetes minyak supaya aku bisa menyalakan lampu. Sang suami panik ke sana kemari ke rumah tetangga dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Namun tidak ada satupun tetangga yang membuka pintunya. Lalu ia pun pasrah dengan keadaannya. Dia hanya berdoa kepada Allah dan ia pun kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Alhamdulillah, adikku cantik sekali. Betul, kulitnya putih dan wajahnya berseri-seri. Ayah, siapa nama adikku ini, Ayah? Karena adik kalian ini anak keempat, maka ayah akan memberi nama Robiah Adawiyah. Nama yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleha. Amin. Terima kasih, Ibu. Malam semakin larut. Ketika sang ayah tidur, ayah Robiah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah bersabda, "Janganlah bersedih wahai Ismail, anak perempuanmu yang baru lahir kelak akan menjadi seorang wanita yang suci dan agung. Besok, kirimkanlah surat kepada Isa Az-Zadan, gubernur kota Basrah. Ingatkanlah kepadanya, biasanya ia membaca sholawat setiap malam kepadaku dan setiap malam Jumat sebanyak 400. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi ia lupa membacanya. Sebagai penebus kelalaiannya, ia harus membayar 400 dinar kepadamu." Ayah Robiah pun terbangun. Tak lama kemudian ia menulis surat dan memberikan kepada gubernur kota Basrah. Tersekapur dalam waktu yang gelisah,
Menghitung diri hanya retakan resah. Udara putih penuh keluh, penuh kesah. Skala di mimpi tak menentu dan lelah. Lepaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Tuan, sampaikan surat ini kepada Sang Baginda. Baiklah. Maaf Baginda, ini ada surat untuk Baginda. Tersekabut dalam waktu yang gelisah. Menghitung diri hanya retakan resah. Gubernur menerima surat dan membacanya. Ketika ia membaca, ia terharu dan mengeluarkan air mata. Astagfirullahaladzim. Mana orang itu? Aku ingin memberikan 400 dinar kepadanya. 400 dinar? Bukankah itu adalah kekayaan terbesar Baginda? Aku sangat berterima kasih kepadanya. Aku telah diingatkan olehnya. Tadi malam adalah malam Jumat. Aku lupa membaca sholawat kepada Nabi Allah. Demi Allah, sholawat itu lebih berharga bagiku daripada 400 dinar. Subhanallah. Baiklah Baginda. Ambillah keselamatan bagimu dan keluargamu. Terima kasih Baginda. Dengan 400 dirham, ayah Robi'ah bisa menghidupi keluarganya. Namun setelah Robi'ah menginjak usia remaja, ibu dan ayah Robi'ah meninggal dunia. Akhirnya Robi'ah dan kakak-kakaknya menjadi anak yatim yang sangat miskin. Begitu cepat kau meninggalkan kami.
Penderitaan Robi'ah terus bertambah, terutama setelah kota Basrah terlanda kelaparan hebat. Robi'ah dan kakak-kakaknya harus berpisah, sehingga ia harus menanggung penderitaannya sendiri. Di bawah terik matahari, Robi'ah berjalan dengan sempoyongan dan dengan perut yang sangat lapar. Ia pun terus menyebut nama Tuhan. Ya Allah, Ya Rob, kuatkan langkahku ini. Ketika Robi'ah sedang berjalan, ia bertemu dengan dua orang laki-laki. Tangan Robi'ah pun ditarik oleh laki-laki itu dengan paksa. Ayo, ikut bersamaku. Tidak, tidak, tidak. Tolong, jangan bawa aku. Diam, tidak usah banyak bicara. Robi'ah pun dijual kepada seorang tuan di kota Baghdad untuk dijadikan sebagai budak. Sebagai budak, Robi'ah diperlakukan sangat tidak manusiawi. Siang, malam, tenaga Robi'ah benar-benar diperas tanpa mengenal istirahat, dan ia diperlakukan kasar oleh tuannya. Hai budak bodoh, berani-beraninya kau memecahkan barang-barangku. Dengar, kau harus melakukan perintahku dengan baik. Ya Allah, begitu berat penderitaanku. Inikah takdirmu yang terbaik bagiku, wahai kekasihku? Di suatu malam, Robi'ah bermunajah kepada Allah, menangis dan berserah diri. Ternyata di balik jendela kamar, tuannya melihat Robi'ah secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha tahu apa yang ada di lubuk hatiku. Aku selalu mentaatimu atas segala perintahmu, karena aku sangat mencintaimu. Jika cintaku kepadamu karena aku ingin syurgamu, maka halangilah aku masuk ke dalam syurgamu. Jika aku menyembahmu
agar aku terhindar dari neraka. Maka masukkan diriku di dalam neraka-Mu. Jika aku menyembah-Mu karena demi mencintai-Mu, janganlah halangi aku dari diri-Mu, ya Allah. Tiba-tiba ada cahaya di atas kepala Robiah. Cahaya itu menyinari seluruh ruangan rumah. Lalu tubuh tuan itu merinding dan menggigil melihat peristiwa aneh itu terjadi pada budaknya. Tuan itu ketakutan dan ia memutuskan untuk kembali ke tempatnya. Sang tuan pun termenung sampai fajar tiba. Ya Tuhan, apa yang telah hamba lihat membuat hamba khawatir sesuatu akan terjadi pada hamba. Aku harus segera membebaskannya. Robiah, sekarang kau tidak menjadi budakku lagi. Silahkan kau pergi dari sini dan pulang ke rumahmu. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Tuan telah membebaskan aku. Robiah Adawiyah pergi. Ia pun pulang ke rumahnya yang dulu. Waktu pun terus berlalu hingga umur Robiah menginjak dewasa. Banyak para laki-laki soleh yang hendak melamarnya. Setiap ada yang ingin meminangnya, Robiah selalu memberi syarat dengan beberapa pertanyaan. Maksud kedatanganku ingin meminangmu, Robiah. Baiklah, aku akan menerima lamaranmu. Tapi dengan satu syarat. Tuan harus bisa menjawab 3 pertanyaan dariku. Apa pertanyaannya? Aku akan menjawabnya. Pertanyaan pertama, apakah ketika aku meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Allah lah yang maha tahu tentang itu. Pertanyaan kedua, ketika di alam kubur nanti, apakah aku bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Tidak, aku tidak tahu. Pertanyaan terakhir, apakah di akhirat nanti aku masuk surga ataukah neraka? Wallahu a'lam. Pertanyaanmu sangat sulit dijawab, Robiah. Baiklah, terima kasih atas kehadiranmu, Tuan. Mohon maaf, aku belum bisa menerima lamaranmu, Tuan. Baiklah, terima kasih juga atas kesediaannya telah menerima kedatanganku. Robiah memilih untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya karena ia takut tidak bisa berlaku adil terhadap suami dan anak-anaknya. Karena hatinya sudah tercurahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, menyembah Allah harus atas dasar cinta, sehingga bukan karena rasa takut maupun berharap masuk surga. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah kisah seorang waliullah, yaitu Robiah Adawiyah, yang merupakan salah satu ulama sufi yang mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.